Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga makalah ini dapat kami susun sampai selesai. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada mualimah pengampu mata kuliah metodologi Islam, Mualimah Yusnita Hasibuan MPD, dan saya mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang bersama-sama dengan kami memberikan sumbangan pikiran dan lain sebagainya. Kami berharap makalah ini dapat menambah pengetahuan kita bersama dan juga dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu nantinya kami mengharapkan saran dan kritik dari rekan-rekan semua. Baik, pada hari ini kami akan membahas tentang makalah metode-metode studi Islam. Makalah kami ini ada 5 metode nantinya. Pertama yaitu metode studi tafsir, metode studi hadis, metode studi fikih, metode studi kalam, dan metode studi tasawuf. Baik, pertama kita akan masuk pada metode studi tafsir. Baik, seperti yang kita lihat di layar, metode atau metodologi tafsir adalah merupakan sebuah ilmu yang mengajarkan kepada orang yang mempelajari untuk menggunakan metode tersebut dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Metode ini ada beberapa macam. Metode tahlili yang pertama, kemudian nantinya ada metode tafsir ijmali atau global ya. Kemudian ada tafsir mukaran atau perbandingan dan komparasi. Baik, dan yang terakhir adalah tafsir madu'i atau tematik. Baik, yang pertama kami akan membahas tentang tafsir tahlili ya. Tafsir tahlili merupakan menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf seorang mufassir ya. Dengan menggunakan metode ini menganalisis setiap kosakata atau lafal dari aspek bahasa dan maknanya. Kemudian dari aspek makna meliputi sasaran yang dituju, baik hukumnya, ayatnya, akidah, moral, perintah, larangan, relevansi ayat sebelum dan sesudahnya, hikmah, dan lain sebagainya. Untuk nanti lebih jelasnya mungkin rekan-rekan dapat mendownload makalah kami ini di deskripsi dari yang kami tayangkan tersebut. Kemudian dari pengertian tersebut tadi dapat disimpulkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode tafsir tahlili merupakan penafsiran ayat Al-Quran dengan cara berurutan ya, sesuai urutan surah yang ada pada Al-Quran dengan menganalisis semua aspek baik dari segi kosakata, lafal, aspek bahasa serta maknanya. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangannya, pertama kelebihan dari tafsir tahlilinya adalah ruang lingkup luas, dapat memuat berbagai macam ide. Sedangkan kelemahan dari metode tafsir tahlili ini adalah menjadikan petunjuk Al-Quran parsial atau partis ya, punya bagian-bagian gitu, melahirkan penafsiran yang subjektif, kajiannya tidak juga mendalam. Di antara karya-karya buku tafsir tersebut yang metode tahlili adalah seperti Al-Qutubi, Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Jarir. Kemudian selanjutnya tafsir ijmali atau global. Tafsir ijmali ini merupakan penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat global ya, atau umum, tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas. Juga tidak
secara detail. Secara garis besar, metode tafsir ini tidak berbeda dengan model pendekatan analisis atau tahlili tadi. Letak perbedaan yang menonjol pada aspek wawasannya saja. Ya, kalau metode analisis, operasional penafsirannya tampak hingga detail, ya, terperinci. Sedangkan metode tafsir ijmali ini atau global ini tidak sedemikian, ya, tidak rinci, tidak detail. Uraian penjelasannya lebih ringkas, sederhana, dan tidak berbelit-belit. Ciri-ciri yang nampak dari metode ijmali ini adalah mufasirnya langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa ada perbandingan dan penetapan judulnya. Kemudian adapun kelebihan dari ijmali ini, metode ijmali ini adalah praktis dan mudah difahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, akrab dengan bahasa Al-Quran. Di antara kekurangannya juga ada sebagai berikut: menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, terbagi tapi tidak mendalam. Kemudian tidak ada ruang mengemukakan analisis yang memadai. Itu kekurangannya. Kemudian adapun kitab-kitab tafsir dengan metode ijmali tersebut, diantaranya Tafsir Al-Jalalain, kemudian Sofan Al-Bayan li Ma'ani Al-Quran, kemudian Tafsir Al-Quran Azim. Baik, selanjutnya Tafsir Muqaram, Tafsir Muqaran atau perbandingan komparasi. Tafsir Muqaran yaitu membandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya atau perbandingan antara ayat dengan hadis. Yang diperbandingkan ini adalah ayat-ayat Al-Quran, ya, dengan hadis-hadis. Salah satu mufasir, Nasruddin Baida, berpendapat bahwa tafsir Muqaran adalah menafsirkan sekelompok ayat Al-Quran atau suatu surat tertentu dengan cara membandingkan antara ayat-ayat dengan hadis atau antara pendapat ulama dengan tafsir, dengan menonjolkan aspek-aspek perbedaan tertentu dari objek yang membandingkannya. Adapun kelebihannya di antara lain memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas bagi para pembaca dari metode-metode lain, kemudian membuka pintu untuk bersikap toleran atau atas pendapat-pendapat yang berbeda mengenai suatu permasalahan. Kemudian mendorong seorang penafsir untuk mengkaji penafsiran ulama lain mengenai suatu ayat ataupun dalam suatu permasalahan. Lanjut. Sedangkan kekurangannya antara lain, penafsiran dengan metode ini tidak cocok untuk para pemula. Kemudian penafsirannya juga dapat memecahkan permasalahan yang ada ataupun yang sedang dihadapi, kurang dapat memecahkan permasalahannya. Kemudian cenderung hanya melihat penafsiran-penafsiran ulama yang dahulu sehingga tidak menghasilkan penafsiran-penafsiran baru. Jadi cenderung lama, tidak ada variasi barunya gitu. Kemudian selanjutnya tafsir madui atau tematik, ya, merupakan menafsirkan Al-Quran dengan langkah-langkah tertentu yang dimulai dengan menentukan topik sampai memberikan kesimpulan atau jawaban akhir bagi permasalahan yang dibahas. Ya. Jadi tafsir madui ini adalah tafsir yang membahas masalah Al-Quran yang memiliki kesatuan, ya, makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa juga disebut dengan metode tauhid atau kesatuan, untuk kemudian melakukan penalaran analisis terhadap isi kandungannya serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Kelebihannya diantara lainnya menghindari problem atau kelemahan dari metode lain seperti yang sebelumnya. Kemudian menafsirkan ayat-ayat atau hadis dengan cara terbaik dalam menafsirkan Al-Quran. Kesimpulannya mudah dipahami. Metode ini memungkinkan seorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Lanjut. Kemudian menjawab tantangan zaman, praktis dan sistematis, kemudian dinamis,
membuat pemahaman menjadi utuh. Nah, tafsir madu ini juga mempunyai kekurangan, yakni memenggal ayat Al-Quran, kemudian membatasi pemahaman ayat. Lanjut pada bagian kedua, kami akan membahas tentang metode studi hadis. Baik, metode studi hadis merupakan cara dalam mengkaji atau meneliti suatu hadis tentang kesahihannya. Karena saat ini kan banyak hadis-hadis doif atau palsu ya. Jadi dalam mengadakan penelitian dan pengkajian kualitas hadis diperlukan adanya metode agar lebih mudah untuk melaksanakan penelitian. Adapun langkah-langkah dalam meneliti tersebut sebagai berikut. Pertama, takhrijul hadis. Ya. Takhris sering diartikan juga dengan al-istinbat atau mengeluarkan, al-tadrib melatih, al-tawij memperhadapkan. Kemudian secara terminologi yaitu menyebutkan suatu hadis dengan sanadnya sendiri ya. Dari penjelasan tersebut secara umum takhris hadis mempunyai tujuan untuk menunjukkan sumber ya, dari sanad ke sanad tabi'in tabi'un, jadi dia bersanad gitu, berurut. Jadi sampai ke sumber hadis-hadis tersebut. Dalam kegiatannya ini hadis tersebut maksudnya adalah melakukan pencarian ya, penelusuran hadis pada berbagai kitab utama hadis untuk mengetahui asal usul riwayat hadis tersebut, mengetahui semua riwayat hadis. Selain itu juga untuk mengetahuinya adanya syahid atau mutabi dalam sanad. Kemudian lanjut, metode yang digunakan mentakhis hadis ini ada 5, yaitu mat'al al-hadis, kemudian lafaz al-hadis, rawi ala, kemudian madlul al-hadis, kemudian sifa al-dariyah. Lanjut, kemudian penelitian sanad. Langkah-langkah dalam penelitian sanad yaitu pertama, al-itibar atau penyataan, di mana keseluruhan sanad hadis untuk suatu hadis tertentu serta metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi hadis agar dapat memperoleh gambaran tentang adanya syahidi dan muttabi dalam sanad hadis. Setelah itu membuat bagan atau skema sanad dari masing-masing mukharij. Yang kedua, meneliti pribadi seseorang periwayat ya. Metode yang digunakan dalam meriwayatkan hadis ini, pada penelitian ini harus menggunakan acuan kesahihan sanad, kesahihan sanad hadis, tentang sanad yang bersambung, keadilan, kedabitan para perawi. Selain itu juga terhindar dari suzuz dan iliad dalam memudahkan untuk meneliti seorang rawi ya. Para ulama memberikan teori al-jaih wal ta'dil sebagai instrumen untuk membantu peneliti agar mencapai konklusi penelitian pada perawi hadis tersebut. Di antaranya, lanjut, di antaranya al-ta'dil muqaddam. Penelitian ini mentakdirkan rawi dulu baru mencelakan dengan alasan sifat perawi adalah terpuji. Kemudian al-jai muqaddam iza ta'fudul al-jari wal mu'adil fal al-hukum. Kemudian iza kana al-jar daifan fala yuqbal. Kemudian la yuqbal al-jar illa ba'da al-sabut khasyaya al-ashbah, yaitu penjara tidak diterima kecuali setelah ditetapkan kesamaran yang dicela. Lanjut. Kemudian ada al-jar al-nasyian adwa duniawah la yu'tudu bihi, yaitu al-jar yang dikemukakan oleh orang yang bermusuhan tentang masalah dunia tidak perlu diperhatikan. Sedangkan untuk meneliti metode yang digunakan perawi untuk meriwayatkan hadis ada 8 metode. Metode tahmul al-hadis yaitu al-sama, kemudian
al-sama, al-kirawah, al-ardi, al-ijazah, al-munawalah, muktabah, al-ilam, al-wasiyah, al-wiyadah. Al-wiyadah. Lanjut. Kemudian penelitian matan. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian matan hadis adalah sebagai berikut. Pertama, melihat kualitas sanad hadis. Kemudian melihat susunan matan hadis yang semakna. Kemudian meneliti kandungan matan hadis tersebut. Itulah tadi metode studi hadis. Kita masuk pada metode studi fikih. Adapun metode studi fikih ini, yang pertama penalaran bayani. Dalam perspektif penemuan hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode penemuan hukum al-bayan, mencakup pengertian at-tabayun at-tabiin, yakni proses mencari kejelasan dan pemberi penjelasan, upaya memahami dan komunikasi pemahaman, perolehan makna dan penyampaian makna. Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa yang kita pahami, yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang ambigu menuju yang jelas atau konkret. Kemudian untuk menghasilkan pengetahuan, penalaran bayani akan mengutamakan 3 hal. Yang pertama adalah redaksi lafaz teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang baku. Kemudian menitikberatkan otoritas transmisi suatu teks nas agar tidak keliru ataupun salah. Hal ini telah menyebabkan timbulnya hadis riwayah. Kemudian menitikberatkan penggunaan metode kias. Lanjut, metode selanjutnya yaitu penalaran taklili. Penalaran taklili adalah penalaran yang didasarkan kepada anggapan bahwa ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan mengatur perilaku manusia, ada alasan logis atau nilai hukum yang dicapainya, maka pada dasarnya penalaran taklili merupakan metode istinbat hukum yang berupaya menggunakan iliyat tersebut sebagai alat utamanya. Dari beberapa rumusan yang dikemukakan ulama usul fikih dapat disimpulkan bahwa iliyat adalah suatu keadaan sifat yang jelas, zahir, yang dapat diukur dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Di sini dapat dipahami bahwa ada 3 persyaratan yang harus terdapat dalam iliyat, yaitu pertama sifat jelas, zahir, relatif dapat diukur, ya. Kemudian mengandung pengertian yang sesuai dengan hukum dalam arti mempunyai relevansi dengan hukum atau munasabah. Lanjut. Selanjutnya penalaran istislahi. Istislahi adalah suatu penetapan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas atau ijma dengan mendasarkan pada pemeliharaan al-mursalat. Pada dasarnya mayoritas ahli usul fikih menerima metode maslahat mursalat. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat, ya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan istislahi itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu iktibar,
ya, itibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Hukum yang ditetapkan dengan istislahi seperti pembukuan Al-Quran dalam mushaf yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Hal itu tidak dijelaskan oleh nas atau ijma, melainkan didasarkan atas maslahat yang sejalan dengan kehendak syara untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan antar umat tentang Al-Quran tersebut. Lanjut. Selanjutnya kita masuk pada metode studi kalam. Ilmu kalam atau ilmu teologi merupakan pengertian secara harfiah yang berasal dari kata theo yang artinya Tuhan dan logi artinya ilmu. Sedangkan menurut pengertian secara global yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, ilmu kalam adalah ilmu yang berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran golongan salafi dan ahli sunnah, golongan salaf atau ahli sunnah. Secara garis besar penelitian ilmu kalam dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama bersifat dasar atau pemula, kemudian yang kedua adalah lanjutan atau pengembangan. Kemudian penelitian yang pertama ini sifatnya baru pada tahap membangun ilmu kalam menjadi suatu disiplin ilmu dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis serta berbagai pendapat kalam yang dikemukakan oleh berbagai aliran teologi. Sedangkan model yang kedua atau lanjutan ini mendeskripsikan tentang adanya kajian ilmu kalam dengan menggunakan bahasa rujukan yang dihasilkan oleh model yang pertama tadi. Jadi yang model pertama tadi dikembangkan lagi oleh yang kedua tersebut. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penelitian pemula atau yang pertama, yakni penelitian ini dapat kita jumpai sejumlah referensi yang telah disusun oleh para ulama selaku peneliti pertama yang sifat dan keadaannya telah disebutkan di atas tadi. Dalam kaitan ini kita jumpai berbagai karya penelitian pemula seperti berikut yang ada dalam makalah kami ini yang nantinya bisa di-download di deskripsi. Seperti model Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi Al-Samarkandi, menulis buku teologi yang berjudul Kitab Al-Tauhid. Di sana dibahas tentang cacatnya takdir dalam hal beriman serta kewajiban mengetahui agama dan dalil al-sama, dalil nakli ya, dan dalil akal atau dalil nakli bersumber dari Al-Quran, dalil akli artinya secara pemikiran masuk akal atau tidak, pembahasan tentang alam, antropomisme atau paham jisim pada Tuhan, sifat-sifat Allah, perbedaan paham di antara manusia tentang cara Allah menciptakan makhluk, paham qadariyah, qada dan qadar, masalah keimanan serta tidak adanya dispensasi dalam hal Islam dan iman. Itu contoh-contoh yang pertama, model penelitian pertama. Di sini nantinya dapat dibaca. Ada model-model lain dari model Al-Imam Al-Abi Hasan, model Al-Ghazali, kemudian model dari Al-Amidi, model Al-Sharstani, Syekh Al-Imam Al-Alim Abdul Al-Karim Al-Sharstani. Kemudian masuk kita pada yang kedua, yakni model penelitian lanjutan. Penelitian lanjutan yaitu penelitian atas sejumlah karya yang dilakukan oleh para peneliti pemula. Pada penelitian lanjutan ini para peneliti mencoba melakukan deskripsi, analisis
atau klasifikasi dan generalisasi. Jadi dari yang pertama tadi kemudian dikembangkan. Inilah dia, seperti yang model Abu Zahra. Abu Zahra di sini mencoba melakukan penelitian terhadap berbagai aliran dalam bidang politik dan teologi yang dituangkan dalam karyanya berjudul Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah fil al-Siyas wal al-Aqaid. Kemudian ada model Ali Mustafa Al-Ghurabi, model Abdul Al-Latif Muhammad Al-Ash, dan terakhir ada model Harun Nasution. Salah satu penelitiannya yang dituangkan dalam bukunya adalah buku Fil Ilmu Kalam atau Teologi Islam. Dalam buku tersebut dikemukakan tentang sejarah timbulnya persoalan-persoalan teologi dalam Islam, tentang berbagai aliran teologi Islam, lengkap dengan tokoh-tokoh dan pemikirannya. Lanjut. Yang terakhir, metode studi tasawuf. Yang kelima ya, mohon maaf ada kesalahan penulisan. Yang kelima yakni metode studi tasawuf. Baik. Menurut saya juga ini adalah hal yang menarik, tasawuf. Adapun metode-metode tasawuf jika dilihat dari pembagian tasawuf yang ditinjau dari lingkup materi, pembahasannya terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama ada tasawuf akidah, kemudian tasawuf ibadah, dan yang terakhir tasawuf akhlaki. Baik, kita membahas yang pertama dulu, apa itu tasawuf akidah. Yaitu ruang lingkup pembicaraan tasawuf yang menekankan masalah metafisis atau hal-hal gaib yang unsur-unsurnya dalam keimanan terhadap Tuhan, adanya malaikat, surga, dan neraka, serta sebagainya. Karena setiap sufi menekankan kehidupan yang bahagia di akhirat, maka mereka memperbanyak ibadahnya untuk mencapai kebahagiaan surga dan tidak akan mendapat siksaan neraka. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, maka tasawuf akidah berusaha melukiskan ketunggalan hakikat Allah yang merupakan satu-satunya yang ada dalam pengertian yang mutlak. Kemudian melukiskan alamat Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya. Dan salah satu indikasi tasawuf akidah ialah pembicaraannya terhadap sifat-sifat Allah yang disebut dengan Al-Asman Al-Husna, yang oleh ulama tarikat dibuatkan zikir tertentu untuk mencapai alamat tersebut. Karena beranggapan bahwa seorang hamba atau al-abid bisa mencapai hakikat Tuhan lewat alamatnya atau sifat-sifatnya tersebut tadi. Lanjut, tasawuf ibadah. Nah, tasawuf ibadah yaitu tasawuf yang menekankan pembicaraannya dalam masalah rahasia ibadah, asraru al-ibadah, sehingga di dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia tohara, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji, dan sebagainya. Di samping itu juga hamba yang melakukan ibadah dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama orang-orang biasa atau al-awam, kemudian orang yang istimewa atau al-khawas, dan yang tingkatan terakhir orang-orang yang teristimewa atau yang luar biasa, khawas al-khawas, sebagai tingkatan ketiga. Itu tasawuf ibadah. Kemudian lanjut kita membahas yang terakhir, yakni tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf akhlaki yaitu tasawuf yang menekankan pembahasannya pada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga di dalamnya dibahas berbagai masalah akhlak, di antaranya bertaubat atau taubah, bersyukur, bersabar, bertawakal, dan bersikap ikhlas. Baik, mungkin demikian saja makalah kami, pemaparan makalah kami tentang metode-metode studi Islam, baik tadi metode studi tafsir, metode studi hadis, metode studi fikih, metode studi kalam, dan terakhir tadi metode studi tasawuf.
Baik, apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami dalam menyampaikan makalah-makalah tersebut, kami mohon kiranya dapat dimaafkan karena kami juga memang baru belajar dan makalah kami ini belumlah sempurna. Mungkin nanti dengan saran dan kritik dari rekan-rekan semua atau para pembaca dan juga yang melihat video kami dapat memberikan komentar, saran dan pendapatnya. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada dosen pengampu kami mata kuliah metodologi Islam, yaitu Muallimah Yusnita Hasibuan MPD, dan juga rekan-rekan seperjuangan kami dan para penonton dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.